Pertarungan hukum yang panjang antara SEC dan Ripple mungkin akhirnya mendekati penyelesaian. Menurut jurnalis Fox Business, Eleanor Terrett, dua sumber terpercaya mengklaim bahwa gugatan ini bisa segera diselesaikan. Namun, apa artinya ini bagi investor XRP? Dan mengapa kasus ini begitu lama belum berakhir? Mari kita bahas lebih dalam. Terrett baru-baru ini melaporkan bahwa sumber yang memahami kasus ini percaya bahwa penyelesaiannya sudah dekat. Hal ini terjadi saat SEC mulai mundur dari tuntutan hukum terhadap perusahaan kripto besar lainnya seperti Coinbase, Binance, Uniswap, dan ConsenSys. Meski telah menghentikan atau menunda kasus-kasus tersebut, SEC masih belum menentukan sikap akhirnya terhadap Ripple. Banyak yang bertanya-tanya, jika SEC mundur dari tindakan hukum lainnya, mengapa kasus Ripple masih belum terselesaikan? Salah satu alasan yang mungkin, menurut Terrett, adalah bahwa tim hukum Ripple sedang bernegosiasi untuk mendapatkan ketentuan yang lebih menguntungkan terkait putusan pengadilan Agustus 2024 oleh Hakim Analisa Torres. Putusan ini menghukum Ripple karena melanggar hukum sekuritas dalam penjualan XRP ke institusi, dengan denda sebesar $125 juta dan larangan permanen agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Argumen utama Ripple adalah bahwa jika SEC kini mengubah pendekatannya terhadap regulasi kripto, maka seharusnya Ripple tidak dihukum berdasarkan aturan lama. Jika Ripple menerima putusan pengadilan begitu saja, itu berarti mereka mengakui kesalahan, sesuatu yang dapat berdampak besar, terutama jika perusahaan berencana untuk melakukan IPO di masa depan. Pengacara James Murphy, yang dikenal sebagai Meta Lawman, sebelumnya memperingatkan bahwa putusan Hakim Torres, terutama larangan permanen, dapat menjadi masalah bagi Ripple di kemudian hari. Sementara itu, pendiri Deezer Capital, Yassin Mobarak, menekankan bahwa denda $125 juta bukanlah masalah utama bagi Ripple. Masalah yang lebih besar, menurutnya, adalah larangan yang mencegah Ripple menjual XRP kepada institusi. Pengacara Jeremy Hogan juga menyoroti bahwa satu-satunya cara agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat adalah melalui penyelesaian pribadi antara Ripple dan SEC. Dalam skenario ini, SEC akan menyetujui untuk tidak menegakkan putusan pengadilan sepenuhnya tanpa benar-benar membatalkan keputusan tersebut. Seperti yang diharapkan, laporan Terrett memicu berbagai reaksi. Beberapa orang percaya bahwa rumor mengenai penyelesaian yang segera terjadi hanyalah cara untuk memanipulasi harga XRP. Namun, Terrett membantah klaim ini, menegaskan bahwa ia tidak memiliki aset kripto dan hanya melaporkan berdasarkan sumber yang ia percayai. Meskipun belum ada kepastian mengenai kapan kasus ini akan benar-benar berakhir, satu hal yang jelas, jika Ripple berhasil mendapatkan ketentuan yang lebih baik, ini bisa menjadi presiden besar bagi industri kripto. Namun, jika SEC tetap bersikeras mempertahankan larangan tersebut, maka pertarungan hukum ini mungkin akan berlangsung lebih lama lagi. Untuk saat ini, perhatian utama masih tertuju pada Ripple, SEC, dan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Jadi, apakah kasus ini akhirnya akan berakhir? Ataukah negosiasi akan terus berlanjut dan menunda penyelesaiannya lebih lama lagi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru mengenai kasus ini.